Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Langsung saja kita ke pengertiannya. Di sini FTTH itu merupakan singkatan dari Fiber to the Home yang merupakan teknologi koneksi internet yang menggunakan kabel serat optik untuk mengirimkan data. Nah, di koneksi FTTH ini, kabel serat optik langsung membentang dari jaringan penyedia layanan internet atau ISP hingga ke rumah pelanggan. Jadi singkatnya, FTTH ini langsung menyalurkan internetnya dari ISP ke rumah pelanggan langsung. Nah, selanjutnya di sini ada dua jenis topologi FTTH. Yang pertama yaitu point-to-point. Nah, pada topologi ini, satu pelanggan menggunakan satu jalur khusus fiber optik yang langsung terhubung dari sentral atau OLT ke rumah pelanggan atau ONT. Nah, jadi karena ini jalurnya khusus, satu jalur hanya untuk satu pelanggan, jadi bandwidth-nya dan kualitas koneksinya pastinya akan lebih baik ya, karena jalurnya hanya dipakai untuk satu pelanggan, nggak dibagi-bagi ke pelanggan-pelanggan yang lainnya. Jadi akan minim gangguan koneksi. Tapi kekurangannya justru harganya akan jauh lebih mahal ya, karena kualitasnya juga yang baik. Nah, beda lagi sama topologi yang jenis kedua, ini ada point to multipoint. Di topologi ini tuh satu kabel fiber itu bisa dibagikan lagi ke banyak pelanggan. Nah, ini dibagikannya menggunakan alat yang disebut splitter pasif. Nah, untuk multipoint ini harganya jauh lebih murah, relatif lebih murah karena satu kabel dibagikan ke banyak pelanggan dan mungkin akan ada beberapa kendala koneksi juga ya, karena trafiknya yang padat itu bisa bikin kecepatan koneksinya juga menurun dan bandwidth-nya terbagi dari pelanggan A ke pelanggan B, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada istilah lain dari FTTH. Itu yang pertama ada FTTB atau Fiber to the Building, lalu FTTC Fiber to the Curb, FTTN Fiber to the Node, dan FTTZ Fiber to the Zone. Ini bedanya hanya kata yang terakhirnya saja ya. Kalau building itu langsung tersalurkan ke gedung, kalau curb ini ke tiang atau kabinet dekat rumah teman-teman misalnya. Lalu node ini hampir sama yang curb, ini tersalurkan ke kabinet. Lalu kalau yang zone ini tersalurkannya ke zona atau kawasan tertentu, misal hanya ke wilayah A atau ke wilayah B. Nah, kalau untuk FTTX ini hanya sebutan umum untuk istilah lainnya seperti FTTH, FTTB, dan lain-lain lagi. Jadi FTTX ini tidak mengandung arti yang khusus ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke topologi FTTH. Saya akan menjelaskan satu-satu dari sini. Nah, ini ada ME. ME itu merupakan Metro Ethernet. Nah, kita bisa lihat pengertiannya di sini. Metro Ethernet adalah jaringan inti milik ISP. Jadi, si Metro Ethernet ini tuh pusat internetnya ya. Jadi, internet dari layanan internet IPTV, terus telepon. Nah, itu tuh berasalnya dari si Metro Ethernet ini. Nah, fungsinya yaitu menyediakan koneksi internet dan menghubungkan antar sentral atau antar wilayah. Nah, next, di sini dari ME kemudian masuk datanya ke sini, ke OLT atau Optical Line Terminal. Nah, OLT ini merupakan perangkat aktif atau perangkat utama yang paling penting yang terletak di
sentral FTTH. Nah, fungsinya ini mengirim sinyal dan menerima sinyal data dari pelanggan. Selain itu, OLT juga bertugas untuk mengatur bandwidth dan autentikasi pelanggan. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Bila mungkin ada sedikit kesalahan, teman-teman bisa search lagi lebih jauh di browser teman-teman masing-masing ya. Nah, selanjutnya dari OLT ini, sinyal optiknya diteruskan ke sini, ke ODF. ODF ini atau bisa disebut Optical Distribution Frame merupakan tempat penyambungan dan pengelolaan kabel fiber yang berasal dari sini, dari OLT. Nah, ODF ini masuk ke segmen A ya, di sini. ODF ini masuk ke segmen A yang kemudian sinyalnya berjalan melalui kabel feeder, melalui sini. Nah, kemudian setelah tersalurkan melalui kabel feeder tadi, ODF ini, kabel feeder ini menghubungkan antara ODF dengan ODC. Di sini ya, teman-teman. ODC ini bisa disebut Optical Distribution Cabinet, atau ODC ini udah masuk ke segmen B atau distribusi ya. Jadi ini merupakan distribusi fiber di lapangan seperti perumahan atau wilayah layanan yang lainnya. Tugasnya yaitu membagi satu jalur feeder ke beberapa jalur distribusi menggunakan splitter. Ini seperti topologi kedua yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang point to multipoint itu membagi satu kabel fiber ke banyak pelanggan menggunakan splitter ini. Nah, untuk ODC kurang lebih seperti ini alatnya. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa search lagi ke internet masing-masing ya. Nah, lalu dari ODC ini kemudian dilanjutkan melalui kabel distribusi. Nah, di sini dari ODC dilanjutkan melalui kabel distribusi untuk meneruskan sinyal ke ODP. Nah, ODP ini merupakan singkatan dari Optical Distribution Point yang merupakan titik pembagi terakhir sebelum jaringan masuk ke rumah pelanggan. Nah, ini maaf ya teman-teman. ODP merupakan titik distribusi dekat pelanggan atau titik distribusi terakhir sebelum ke rumah pelanggan. Nah, untuk bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi tempat ini tuh sebagai tempat untuk titik distribusi dari pelanggan ke dari si pusat ke pelanggan. Nah, dari sini kabel fiber drop-nya dihubungkan langsung ke masing-masing rumah sehingga pelanggan mendapatkan jalur koneksi sendiri. Kabel fiber drop. Nah, di sini jadi si ODP ini tuh bakal meneruskan sinyalnya menggunakan kabel drop untuk ke si OTP ini. Nah, OTP ini merupakan singkatan dari Optical Termination Point yang berfungsi sebagai titik terminasi fiber optik dari luar ke dalam rumah. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi, kotak ini tuh sebagai tempat untuk melindungi sambungan fiber dan menjadi tempat penyambungan antara kabel drop dari luar rumah dengan kabel indoor yang menuju perangkat ONT atau pelanggan. Nah, dari sini si OTP ini dari kabel drop ini masuk ke OTP kan. Nah, lalu OTP ini menyalurkan sinyalnya ke roset optik. Nah, ke sini. Ini si roset ini kemudian yang kemudian akan menghubungkan ke ONT atau Optical Network Terminal. Di sini ONT itu udah dekat ya, udah di rumah pelanggan, udah langsung tersalurkan ke
rumah pelanggan. Nah, ONT ini merupakan modem fiber yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal internet yang digunakan perangkat rumah. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama ONT ini, karena untuk yang pengguna internet mungkin di rumahnya pasti ada yang seperti ini kan alatnya. Nah, perangkat ONT ini yang menghubungkan internet ke STB televisi, PC, laptop, dan handphone. Nah, jadi seperti itu kurang lebih penjelasan yang dapat saya sampaikan dari topologi FTTH ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam saya menjelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.